Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tas'ata asyarata. Maqalah yang ke-19 iku an Sufyan as-Sauri saking Syekh Sufyan as-Sauri rahimahullah taala. Dawuhnya begini. La yajtami'u fi hadha zaman li ahadin malun illa wa indahu khamsu khisalin. La yajtami'u ora bisa kumpul biada zamane yang dalam ikilah zaman lihatin keduwene wong suci apa malun bondo illa wa indahu kejaba iku ing dalam tetep ing dalam sandinge iman akad ya akad apa khamsul khisalin utawi kena apa ya kena khisalin 5 pira-pira perkara. Artinya ini di zaman sekarang itu tidak ada seorang pun yang bisa mengumpulkan harta ini kecuali yang telah mengumpulkan harta ya, kecuali dia akan merasakan 5 perkara pasti. Artinya khususnya di zaman sekarang, zaman ini karena diklarifikasi dengan hadza zaman tadi. Mbah Sufyan Sauri mengatakan begitu. Zaman saiki kule gak nek wong sing ngumpulno donya kejaba dia akan merasakan 5 hal. Angger wong ngumpulin donya mesti iki rencanane. Iki apa? Tulul amali. Yang pertama adalah dawane angen-angen. Dawane rencana. Nek wis donya Mas ngumpul angene ono kae teraske urung dadi kae kebun kae durung di rumah wis duwe mobil kok iki ketoke nek anu kelurahan anyar iki dadi enggak enek enteke angen-angen iki akan begitu pasti itu. Jangankan yang sudah berhasil mengumpulkan harta, yang belum saja malah tambah oke rencananya itu. Tulul amalnya tambah oke. Semakin banyak harta yang dikumpulkan, maka akan semakin panjang rencana dan angan-angan. Yang kedua, wa khirsun ghalibun. Khirsun itu kecintaan yang luar biasa, ghalibun yang ngalahake. Artinya leh cinta dunia itu tuwenanan. Saking cintane dunia sehingga ngalahne sembarang. Wah anak loro re tambakne. Mergo iman. Saking senenge dunia. Jadi nek ning tafsirane kuno nek keterangane. Ini dawuh Kanjeng Nabi ngene. Laisa khairukum man tarakat dunya lil akhirah wal akhirah lid dunya walakin khairukum man akhadha min hadhihi wa hadhihi. Nah itu kan Nabi. Laisa khairukum, laisa ora ana tak maknani Jawa mergo nek sing lagi nesai. Laisa ora ana khairukum iku luwih bagus sira kabeh sapa man wong taroka kang tinggal sapa man ad-dunya ing dunya lil akhirati krana akhirat walal akhirata lan ora ninggal ing akhirat lid dunya krana dunya walakin khairukum lan tetapine utawi sak bagus-bagus sira kabeh iku man wong akhadha kan ngalap sapa man min hadi saking ikilah maksudnya dunya wahadi lan ikilah dunya maksudnya sekedar maknanya bibi. Jadi gini, tidaklah orang terbaik dari kalian yaitu orang yang mau meninggalkan dunia untuk akhirat atau sebaliknya orang yang meninggalkan akhirat untuk dunia. Itu bukan orang terbaik. Ini loh. Jadi orang yang terbaik itu justru man akhadha min hadhihi wa hadhihi. Orang yang mengambil dunia, ya kebutuhan dunia ini, ya secukupnya aja. Ini untuk ini, yang ini untuk ini.
Jadi sekedar. Nah, berkenaan dengan ini tentu kita harus benar-benar berhati-hati dan memahami bahwa dari sekian banyak keterangan bahkan yang dulu-dulu itu seakan-akan kita ini digiring menuju pada suatu posisi yang seakan-akan kita ini harus lepas dari dunia, artinya menjauhi dunia dalam artian tangan kosong, seakan-akan kan, padahal betulnya tidak begitu. Nah, di sini dipertegas lagi dari hadis Nabi, ni'mal matiyah ad-dunya fartakhiluha tuballiqumul akhirah. Nih, sebaik-baik pemberian adalah dunia, maka berangkatlah kau atau naiki dia, naiki. Jadi ibarat dunia, harta benda itu ibarat perahu atau kendaraan, naiki, niscaya akan menyampaikanmu kepada akhirat. Jadi nek dunia itu di tangan orang yang alim, yang ngerti, maka dia justru sebagai kendaraan untuk menuju pada akhirat. Dalam hal ini berarti kan orang yang katakan orang zuhud, orang apa, kan tidak harus dalam arti tangan kosong tanpa ada harta atau enggak duit popo. Ya mungkin salah satu ada yang begitu. Maksudnya bener-bener wong nek zuhud ki gak pingin kumandilan dunia. Tapi ada yang memanfaatkan seperti itu. Jadi hartanya justru dianggap sebagai kendaraan yang menyampaikan dia kepada akhirat. Bahkan Sayyidina Ali ngendikan ini. Qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ad-dunya daru sidqin liman saddaqaha wa daru najatin liman fahima anha wa daru ghaniyin liman tazawwada minha. Ini Sayyidina Ali ngendikan, dunya iku kampunge wong jujur, wong temen. Bagi orang yang membenarkan dunia, wong bener, gitu. Dunia ini loh, adalah kampungnya orang yang benar. Bagi orang yang membenarkan dunia, membenarkan dunia dalam arti ya memandang dunia dalam sisi positifnya. Gitu. Terus juga kampungnya keselamatan, kampung selamat. Bagi siapa? Liman fahima anha, bagi orang yang paham akan dunia. Sekarang ada di dawuh lain mungkin ya, ad-dunya mazra'atul akhirah. Karena ada yang begitu toh. Dunia ini adalah tempatnya bercocok tanam untuk akhirat. Itu coro ditelusuri tenanan, berarti akhirat ini sekarang sudah bisa dipesan. Istilahnya kan begitu toh. Jadi selamat orang besok di akhirat itu kan sekarangnya sudah bisa dipesan toh. Bisa kita rekayasa sekarang ini. Kok sampai nenek sehingga keblangsat, itu kan yo mergo ning dunya niki cek kurang paham. Wa daru ghaniyin liman tazawwada minha, dan dunia ini adalah kampungnya kekayaan. Kampungnya kekayaan bagi orang yang memakainya sebagai bekal untuk akhirat. Jadi nek akhirat iku wong sugih melarat iku tergantung persiapan ning dunya iki. Gitu. Nek dunya iki kita miliki ya sebatas untuk kesenangan dunia, maka ya di akhirat nanti melarat kita. Karena yang kita nikmati hanya sebatas kesenangan dunia. Padahal kesenangan dunia itu seenak-enaknya senangan dunia, kebahagiaan seseorang paling hanya sebatas umur toh. Sebatas umur itu. Saya kisah enak-enaknya panganan. Paling begitu sampai di tenggorokan ya sudah selesai. Gitu-gitu aja. Artinya sangat terbatas kesenangan dunia itu. Nah, tapi bagi orang yang tahu, yang paham akan dunia,
sehingga akan digunakannya untuk bekal akhirat. Kemarin pernah saya contohkan, itu ada keterangan. Jadi ketika Nabi dijamu oleh sahabat, pas bertamu disembelihkan kambing, kita semua sudah pada makan. Akhirnya Nabi bertanya, masih adakah sisanya? Masih adakah sisanya? Jadi semua karena sudah ternyata yang secara ketok endohir ini sing ijek karek sampil sita, gitu. Karek sampil sita. Jadi Nabi menjawab, alhamdulillah, berarti yang hilang itu tinggal sampilnya. Padahal sampilnya cek ketok, cek enek. Sing wis dipangan kan daging-daging entek. Justru itu yang dianggap Nabi kekal. Nah, yang tersisa, yang hilang ternyata tinggal sampil satu. Artinya padahal sampilnya isi ora kepangan. Artinya barang yang sudah dimakan, disedekahkan, itulah yang sebenarnya milik kita besok di akhirat. Sedangkan yang tersisa orang kemangan itu, ya hilang. Nah, jadi dua sekarang ya. Orang yang punya harta, katakan begitu, pasti pikirannya itu. Ya satu, tulul amal, panjang angan-angan, kemudian terlalu mencintai dunia, kemudian wasukhun sadid, sukhun sadid, sukhun kumet sadidun kang banget. Bahasa kumet ki wis nemen, ditambahi sadidun bisa, tambah nemen bisa. Akhirnya artinya wong pikir bakhil iku jeh normal, tapi nek sukun iku sak dhuwure bakhil. Kumet. Katakan bakhil itu mungkin ya kalau untuk orang lain bisa dikatakan bakhil. Mau sedekah iman, diminta nggak pernah beri, gitu. Itu bakhil tuh. Nggak pernah nolong orang, nggak pernah sedekah apalagi zakat. Bakhil betul. Tapi nek kumet, kumet itu wis nemen deh. Bahkan untuk keperluan diri sendiri aja diiman, diiman, sandangan biasanya padahal wong di duit, sandangannya biasa begitu. Bukan berarti dia jenisnya orang zuhud, babine rojah rajeng. Tapi mergo iman apa tuku. Betul toh? Jadi bakhilun mutaun. Jadi bakhil yang diikuti terus dirumat. Jadi piaraan bakhil itu terus-terusan. Ngono iki malah ngebon koncone. Koncone genahne apa sedekah lho. Walah, duit mungkin sedekah. Disimpen iman ya. Jadi malah mempengaruhi koncone malah. Nah, ini rata-rata begitu. Kebanyakan orang yang punya harta kan mungkin punya sifat begitu, soalnya gak tahu duwe. Kalau tahu duwe ini mungkin ya duwe pikiran gitu. Ini gambaran aja. Termasuk gini. Ya, wakilatul wara. Sifat wirainya. Orang terlalu pikirannya soal duniawi terus, maka akan mengabaikan nilai-nilai syar'i. Biasanya gitu. Contoh subhat. Biasanya mampulah menghindar, tapi krono target dunia yang harus tercapai sehingga subhat ini dilangkai. Kalau orang sudah terbiasa ke arah subhat, maka besar kemungkinan untuk terjun di barang haram. Subhat sudah nggak diperhatikan lagi, sudah dalilnya ya paten deh, duit dalil juga. Biasanya bangun ini itu tulikan uangnya. Lah yang golek sing haram yo angel pemane kalah. Ya ngono terus akhir. Kuwi dalil sing paling paten iku. Ya sadhe ngono kuwi. Bahaya itu. Jadi warok itu artinya gini, warok itu menghindarkan diri dari perkara subhat. Disebut perkara itu berarti bukan hanya soal harta makanan minuman saja. Termasuk ya hal-hal tindakan, perilaku, ucapan atau apa saja. Tapi setidaknya ya difokuskan kepada makanan aja tuh, minuman, makanan atau hal-hal yang dikenakan.
Jadi berusaha untuk menghindarkan diri dari perkara syubhat. Syubhat itu maksudnya perkara yang belum jelas halalnya atau haramnya. Disebut halal juga nggak ngerti asal usulnya gimana, disebut haram juga belum tahu juga asal usulnya. Nah, ini belum jelas. Nek bendanya datiyah, gitu. Bendanya itu ora nek barang halal atau haram. Sing disebut halal haram itu kan cara mendapatkannya atau cara menggunakannya. Nah, umpamanya kita mendapatkan sesuatu, entah itu makanan atau minuman atau uang sekalipun di jalan, kita kan nggak tahu ini asal dari mana, ini punya siapa. Nah, ini kan masih mamang tuh, masih belum jelas hukumnya. Nek uangnya ya barang uangnya nggak ada hukum apa-apa. Yang punya hukum itu yang ketika kita mengambil itu bagaimana hukumnya, ketika kita makan barang begitu bagaimana hukumnya. Jadi mengambil, memakan, tindakan itu yang punya hukum. Gitu. Jadi orang zuhud adalah orang yang menjauhkan diri dari perkara syubhat. Kalau yang tindakan ya perkara makruh. Makruh aja dihindari, apalagi yang haram. Begitu juga kalau makanan, yang syubhat aja dihindari, apalagi yang haram. Itu intinya gitu. Wes. Terus ada yang mengatakan wakilah huwa mulazamatul a'mal jamilah. Sing dimaksud syuhud atau warok ya wirai itu. Warok itu dalam arti kata lain wirai. Wirai itu adalah melazimkan amal ibadah yang sempurna. Amal ibadah yang wis dilakoni tekuni terus diperbaiki disempurnakan. Iku wong wirai atau wong su. Makanya kata warok nek cara Ponorogo itu. Mungkin dulu ada hubungannya dengan kata warok. Karena tidak semua orang bisa disebut atau dipanggil sebagai warok. Kecuali orang-orang yang sudah pada tingkatan tertentu. Sebagaimana di dalam kitab-kitab tasawuf itu ada istilah warok. Kalau definisi di sini warok adalah orang yang menjauhkan diri dari perkara syubhat, khawatir, takut jika terjerumus ke perkara haram. Baik, itulah makalah yang ke 19. Kita tambah satu makalah sedikit.